Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Reza Abraham saat ini akan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang pertama di triwulan yang baru ini dengan judul Paulus dan Jemaat Efesus. Sepanjang satu triwulan ini kita akan belajar tentang kitab Efesus. Saudara, bicara tentang kitab Efesus, siapa penulis kitab Efesus? Ya, kitab Efesus itu sifatnya adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi penulisnya adalah Rasul Paulus. Nah, hal ini kita bisa baca pernyataan dari Rasul Paulus sendiri di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 dan Efesus pasal 3 ayat 1. Di mana Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah penulis surat Efesus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, kemudian bagaimana kronologi penulisan dari surat Efesus ini sehingga Rasul Paulus menulis surat Efesus kepada jemaat yang ada di Efesus? Kronologinya, kalau kita belajar di pelajaran Sekolah Sabat, kita akan dapati bahwa yang pertama, di tahun 52 Masehi, itu adalah kunjungan pertama Rasul Paulus ke jemaat Efesus. Jadi ada kunjungan singkat Rasul Paulus ke Efesus. Nah, hal ini kita bisa baca di dalam Kisah pasal 18 ayat 18 sampai 21. Di mana pada saat itu Rasul Paulus sampai di Efesus, tetapi saat itu dia tidak lama di sana. Tapi ketika sampai di Efesus, Rasul Paulus masuk ke rumah ibadat, bertemu dengan orang-orang Yahudi, kemudian berbincang-bincang di sana, berdiskusi. Apa yang diperbincangkan tentunya adalah tentang Yesus Kristus, tentang firman Tuhan. Dan hal ini membuat orang-orang Yahudi pada saat itu merasa kagum dengan Rasul Paulus, merasa tertarik sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu meminta Rasul Paulus secara khusus untuk tinggal lebih lama di Efesus. Tapi Rasul Paulus menolak, karena memang Rasul Paulus akan pergi ke Antiokhia. Nah, tapi Rasul Paulus berjanji kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa dia akan kembali lagi ke Efesus. Jadi di bagian pertama di tahun 52 Masehi adalah kunjungan singkat Rasul Paulus ke Efesus, bertemu dengan orang-orang Yahudi di sana, berbincang-bincang tentang Yesus, kemudian dia menjanjikan untuk datang kembali. Dan ternyata janjinya itu ditepati. Di tahun 53 Masehi, sampai tahun 56 Masehi, jadi selama 3 tahun, Rasul Paulus datang ke Efesus dan tinggal di Efesus. Keterangan ini kita bisa baca dalam Kisah pasal 19 sampai Kisah 20 ayat 1. Jadi selama 3 tahun, Rasul Paulus tinggal di Efesus. Apa yang Rasul Paulus lakukan di Efesus pada saat itu? Tentunya membangun jemaat. Mendirikan jemaat Efesus, menyampaikan pekabaran tentang firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus selama 3 tahun di Efesus. Nah, kemudian di tahun 57 Masehi, maka Rasul Paulus meninggalkan Efesus dan dia berada di Miletus. Nah, di Miletus ini, Rasul Paulus bertemu dengan tua-tua jemaat Efesus. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada tua-tua jemaat Efesus? Ya, keterangan ini kita bisa baca di dalam Kisah pasal 20 ayat yang ke-17 sampai 38. Jadi Rasul Paulus pada saat itu berbincang-bincang dengan tua-tua Efesus, kemudian dia menceritakan kembali ketika dia sampai ke Efesus, bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan, bagaimana dia membangun jemaat Efesus. Dia katakan dengan kerelaan hati. Bahkan Rasul Paulus katakan dengan cucuran air mata. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada tua-tua jemaat Efesus di Miletus pada saat itu, ini bukan sekedar curhat, mencurahkan isi hati. Tapi sebenarnya Rasul Paulus itu sangat mencintai jemaat Efesus. Dengan mengundang tua-tua jemaat Efesus untuk datang bertemu dengan Rasul Paulus sebenarnya ingin supaya tua-tua ini memotivasi, menguatkan jemaat Efesus pada saat itu. Karena memang jemaat Efesus ini adalah satu jemaat yang ada di kota besar di Kekaisaran Roma yang banyak pengaruhnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan tradisi dan budaya di Efesus pada saat itu, secara khusus dalam penyembahan berhala. Itulah sebabnya karena rasa sayangnya Rasul Paulus kepada jemaat Efesus mengundang tua-tua, memotivasi supaya mereka ini
memotivasi jemaat Efesus untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan di dalam cerita ini, di kisah pasal 20 ayat 17 sampai 38, Rasul Paulus sempat mengatakan bahwa ini pertemuan terakhir ya, kita tidak akan bertemu kembali. Ini yang membuat akhirnya mereka menangis, bersedih, dan benar pada saat itu waktu berjalan dan di tahun 62 Masehi, maka Rasul Paulus pada saat itu menulis surat kepada jemaat Efesus. Di mana dia menulis surat? Di dalam penjara. Ketika dia di penjara di Roma. Keterangan ini kita bisa baca di dalam buku Efesus pasal yang ketiga ayat 13 dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-20. Dia berkali-kali mengatakan ketika dia sedang berada di penjara. Jadi di penjara Roma itu adalah akhir dari kehidupan Rasul Paulus sebelum nanti divonis dia dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya. Jadi dia menulis surat kepada jemaat Efesus ketika dia berada di penjara. Apa tujuan Rasul Paulus menulis surat? Ini sebagai rasa cintanya, rasa sayangnya. Karena surat itu diberikan, ada tujuan khusus dari Rasul Paulus. Nah, tujuannya adalah supaya jemaat itu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Supaya semangatnya dibangkitkan. Supaya mereka menyadari bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Mereka adalah bagian dari gereja Yesus. Itulah sebabnya maka di dalam surat Efesus itu, kita temukan di sana ada 4 gambaran gereja yang dituliskan Rasul Paulus tentang gereja. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Tubuh dari Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, gereja itu adalah bait suci. Kemudian yang ketiga, gereja adalah mempelai wanita. Yang keempat, gereja adalah prajurit Kristus. 4 hal ini dia tuliskan di surat Efesus. Gambaran tentang gereja. Bahwa jemaat Efesus ini adalah bagian dari gereja Tuhan dengan 4 gambaran ini. Jadi tujuan penulisan surat Efesus adalah supaya jemaat Efesus ini tetap setia kepada Yesus. Sebagai pengikut Yesus, mereka bagian dari gereja. Mereka menyadari bahwa gereja ini punya misi. Nah, makanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10 di ayat inti atau ayat hafalan di pelajaran sekolah Sabat ini, Rasul Paulus berbicara tentang rencana mula-mula Tuhan melalui Yesus Kristus untuk mempersatukan setiap orang, artinya baik dari orang Yahudi maupun non-Yahudi, disatukan di dalam Yesus. Rencana mula-mula ini berhubungan dengan keselamatan, karena memang dari awal Tuhan menginginkan semua orang selamat. Di mana? Di dalam Yesus. Jadi ini adalah misi dari gereja. Jadi Rasul Paulus ingin menyatakan kepada jemaat Efesus supaya mereka menyadari sebagai pengikut Yesus, mereka bagian dari gereja Kristus, gereja Yesus. Mereka punya misi dalam keselamatan kepada setiap orang. Itulah sebabnya maka gambaran tentang gereja 4 hal dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa gereja adalah tubuh Kristus, supaya jemaat Efesus menyadari bahwa meskipun mereka di dalam jemaat ini berbeda-beda dalam hal karunia, dalam hal latar belakang, tapi mereka satu dalam tubuh Kristus, harus bersatu di dalam jemaat. Kemudian gereja sebagai bait suci, supaya mereka menyadari bahwa tubuh mereka adalah bait suci Tuhan untuk dijaga dengan segala perbuatan, tutur kata, dan tingkah laku yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena mereka adalah bait suci Tuhan. Kemudian yang ketiga, gereja adalah mempelai wanita. Siapa mempelai prianya? Yesus Kristus. Supaya mereka menyadari gambaran tentang hubungan jemaat dengan Tuhan itu adalah dalam keluarga. Saling mengasihi di dalam rumah tangga, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi sebagai mempelai pria, jemaat Efesus harus mengasihi Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Gambaran itu ada di dalam rumah tangga, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, ini prajurit Kristus. Sebagai gereja, yaitu prajurit Kristus, ada perlengkapan senjata yang harus digunakan di dalam kehidupan untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi inilah 4 gambaran tentang gereja di sana. Semua berhubungan dengan yang namanya Yesus Kristus.
Itulah tema dari kitab Efesus atau surat Efesus. Berbicara tentang Yesus Kristus, dan itulah yang mau ditekankan sebagai pusat pembicaraan di dalam kitab Efesus. Makanya kalau kita membaca kitab Efesus, di sana banyak Rasul Paulus menggunakan istilah di dalam Kristus, di dalam Kristus di sana. Oleh sebab itu, maka melalui surat Efesus di sini kita belajar tentang bagaimana Rasul Paulus menyatakan tentang Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan, pusat keselamatan, dan kita sebagai gerejanya harus menjalankan misi keselamatan kepada setiap orang dimanapun kita berada. Inilah pelajaran Sekolah Sahabat yang saya bisa sampaikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.